Punya labu kuning, tapi bingung mau dimasak apa? Bikin cemilan ini yuk, cuman modal diaduk-aduk doang jadi cemilan seenak ini. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di Galeri Meja Dapur. Ada yang tahu nggak ini cemilan apa? Iya bener, ini tuh kue ongol-ongol. Karena bahan dasarnya labu kuning, jadi sebut aja ongol-ongol labu kuning. Dan buat yang punya labu kuning, bisa banget coba resep ini. Langkah pertama, di sini aku siapin labu kuning yang udah dikukus sebanyak 250 gram. Aku nimbangnya pas udah dikukus, jadi pas udah mateng gitu ya. Lanjut, berikutnya aku hancurin menggunakan garpu, cukup ditekan-tekan aja sampai semua labunya hancur. Sebenarnya boleh juga kalau mau menggunakan blender atau chopper, cuman menurutku lebih simpel dengan cara ini. Atau kalian kalau punya cara lain juga nggak apa-apa, yang penting labunya bisa hancur. Lanjut, bejek-bejek terus labunya sampai halus seperti ini. Lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar biar lebih enak pas ngaduknya. Dan lanjut tuang semua labu yang sudah hancur ke dalam mangkuk besar. Berikutnya tuang juga gula pasir sebanyak 100 gram. Atau buat yang gak punya timbangan bisa juga pakai takaran sendok. Untuk gula 100 gram kurang lebih 7 sendok makan munjung. Lanjut tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk atau setara dengan 1 saset. Berikutnya lanjut diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur dan gulanya larut. Ngaduknya santai aja, nggak perlu mengeluarkan tenaga dalam karena ini tuh ringan, nggak berat sama sekali. Dan jika adonannya sudah seperti ini, lebih encer dari yang awal tadi, artinya gulanya sudah larut. Lanjut masukkan santan sebanyak 300 ml. Dan di bagian ini aku juga kesel banget karena aku nggak tahu kalau kameraku lagi off, jadi pas nuang santan nggak ke-record. Tapi nggak apa-apa, aku lanjutin aja. Aku yakin yang nonton video ini pasti paham. Untuk santannya sendiri aku pakai santan peras. Tadi aku beli 1 bungkus gitu, isinya sekitar 100 gram. Atau kalau kalian pengen pakai santan instan juga boleh, tinggal tambahkan air sampai totalnya menjadi 300 ml. Dan lanjut aku masukkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Untuk tepung tapiokanya sendiri terserah mau pakai yang bermerek ataupun yang curah. Aku sendiri pakai yang curah. Lanjut diaduk-aduk hingga tepung tapiokanya larut. Pastikan tepung sudah benar-benar larut dan tidak ada yang bergerindil supaya hasil kuenya benar-benar empuk dan juga kenyal. Di sini aku udah siapin loyang, kemudian aku olesi dengan minyak supaya kuenya nanti nggak lengket dan mudah dilepas. Jika loyang sudah terolesi minyak dengan rata, lanjut tuang adonan ke dalam loyang. Di sini aku sisain sedikit adonan. Rencananya aku mau pakai cetakan yang lain juga. Sebelumnya cetakannya aku olesi dengan minyak dulu supaya nanti mudah saat melepas kuenya. Jika semua cetakan sudah terolesi minyak, lanjut tuang adonan ke dalam cetakan. Biar adonan gak tumpah-tumpah, aku saranin pakai sendok besar aja pas nuang ke cetakan. Karena di sini aku langsung nuang dari mangkuk ke cetakan dan akhirnya tumpah-tumpah. Tapi ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Karena di sini masih ada sisa adonan lagi, jadi mau aku tuang ke dalam loyang. Berikutnya di sini aku udah panasin kukusan. Masukkan semua adonan yang sudah dicetak tadi ke dalam kukusan. Di sini aku pakai 2 macam cetakan, yaitu pakai loyang dan juga cetakan mawar. Setelah itu lanjut aku tutup, kukus selama 25 menit. Dan setelah 25 menit berlalu, sekarang aku buka tutup kukusannya. Kue sudah matang dan matikan kompornya. Lanjut aku angkat kuenya, kemudian aku diamkan sampai dingin. Berikutnya aku siapin parutan kelapa. Ini tuh aku beli beratnya sekitar 150 gram. Di sini aku menambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aku aduk-aduk hingga garam tercampur rata dengan parut kelapanya. Di sini aku juga menambahkan daun pandan. Lanjut aku kukus parut kelapanya selama 10 menit dan aku tutup lagi kukusannya. Setelah 10 menit kemudian aku buka dan aku angkat parut kelapanya untuk didinginkan. Setelah kue dan parut kelapanya dingin, lanjut aku ambil sebagian parut kelapa dan meletakkannya di piring. Lalu aku lepas kuenya dari cetakan untuk dibalurkan ke parut kelapa. Cara melepasnya mudah banget, tinggal lepas bagian pinggirannya dulu. Bisa menggunakan sendok ataupun tangan, yang penting hati-hati karena ini tuh lembek dan lengket. Dan jangan lupa sebelumnya pas
pastikan tangan udah bener-bener bersih, jadi harus cuci tangan dulu. Untuk cetakan mawar, di sini aku cuma pakai 3 buah karena cuma buat contoh. Dan beginilah hasilnya untuk cetakan mawar, cantik banget. Berikutnya lanjut, aku mau lepasin yang di loyang. Caranya sama, lepaskan bagian pinggirannya dulu. Setelah itu tumplek saja di piring. Lepaskan dengan hati-hati karena ini tuh lembek dan juga lengket. Usahakan pakai piring yang lebih besar dari cetakan, jadi supaya memudahkan saat memotong kuenya. Di sini piring yang aku pakai kekecilan, jadi ngepres banget. Dan ini udah selesai, lanjut mau aku potong-potong dulu kuenya. Kue ongol-ongol itu emang gitu ya teman-teman, lembut banget. Jadi dia itu lembek dan kenyal. Jadi kalau motongnya pun harus benar-benar terpisah, karena kalau masih berdempetan pasti nanti lengket lagi antara satu dengan yang lainnya. Setelah aku potong-potong, lanjut aku letakkan di atas parutan kelapa. Untuk kemudian aku baluri dengan parutan kelapa. Setelah itu lanjut aku plating dan beginilah hasilnya. Setelah dibaluri parutan kelapa terlihat lebih cantik lagi. Ini tuh bener-bener kenyal, lembut banget. Untuk yang cetakan mawar nggak aku balurin semua dengan parutan kelapa. Jadi sesuai selera aja ya teman-teman. Tapi untuk yang cetakan loyang aku balurin semuanya dengan parutan kelapa. Dan lanjut di sini aku mau cobain makan kue ongol-ongolnya. Kira-kira rasanya sesuai dengan tampilannya nggak ya? Karena tampilannya cantik banget, teksturnya empuk dan juga kenyal. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya bener-bener enak. Ini tuh lembut, kenyal, dan juga legit. Udah deh buat yang penasaran, buruan diriku. Karena bener-bener gak mengecewakan. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.